kita mampir, kita beli nasi goreng di situ dan juga ngobrol-ngobrol, ya kan, ya apa ya, kita terobosi lah istilahnya. Kita terobosi ya, siapa tahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya selalu mendoakan bahwa panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk saudara-saudara saya masih berada di Jogam, semoga Allah memberikan hidayah taufik dan juga membukakan pikirannya supaya bisa memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis, atau memahami agama ini dengan benar. Nah, di video kali ini saya hanya ingin bercerita bahwa setelah saya hijrah itu ada satu jamaah di kelompok saya itu yang mulai goyah. Singkat ceritanya, beliau itu satu keluarga menelpon saya, kemudian saya datang ke rumahnya, pastinya kan gitu. Ya, beliau itu menanyakan tentang Ustadz Khalil dan apa yang disampaikan Ustadz Khalil berkaitan tentang jamaah, kenapa kok Ustadz Khalil itu keluar, dan apa yang diinginkan oleh para paku bumi atau mubalek-mubalek senior tersebut, kan ngoten. Karena beliau itu pun juga melanggar nasihat atau ijtihad Bapak Imam atau nasihat pusat ya. Beliau pun juga tetap menonton video-video yang ada di YouTube. Jadi setelah itu beliau itu berani telepon saya. Waktu itu telepon saya, kemudian saya datang ke rumahnya. Ya kemudian saya singkat cerita saya sampaikan semuanya. Apa yang saya itu juga sudah langsung tabayun langsung ke rumahnya Ustadz Khalil. Kemudian kalau teman-teman manggilnya Syekh Khalil ya. Ya, itu kita langsung datang ke rumah Syekh Khalil dan saya tabayun dari A sampai Z, itu kita tanyakan semuanya. Kemudian saya sampaikan ke satu keluarga tersebut, itu ada bapak, ibu, dan juga anak-anaknya. Kemudian beliau pun juga meyakini bahwa yang ingin diluruskan oleh Syekh Khalil atau yang disampaikan itu juga benar, kan ngoten. Bahwa apapun yang berada di kesalahan-kesalahan yang ada di dalam jamaah itu ingin Ustadz Khalil luruskan, dan juga Syekh Khalil itu juga tidak ingin jadi imam. Ya kan, itu hal yang konyol ya kan gitu. Tapi beliau pun juga percaya, satu keluarganya itu percaya. Akan tetapi beliau itu ya pinginnya tetap di dalam jamaah. Bahkan ibunya itu berkata seperti ini. Saya itu kalau untuk bayar-bayar infak persenan itu nggak masalah loh Mas Anton, kan gitu. Nah, bahkan apakah kita-kita yang sudah keluar itu atau ya kita-kita yang hijrah ini juga mempermasalahkan untuk masalah nominal uang, kan gitu ya. Kita itu tidak, kita pun juga bekerja, kita itu juga punya uang untuk menyetor ke pusat, itu juga kita pun juga mampu. Kalau untuk urusan perkara mampu dan juga tidaknya. Yang kita permasalahkan itu yaitu ketika kita itu menyerahkan uang kita yang kita itu tidak tahu itu digunakan untuk apa. Dan bahkan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ya kan gitu. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu bahkan nominalnya itu sudah ditentukan, yang itu yang dipermasalahkan oleh teman-teman kita yang hijrah. Seperti itu loh Bu. Jadi untuk membayar, bahkan agnia-agnia yang keluar untuk membayar puluhan juta itu beliau mampu. Nah, tetapi jika nanti uangnya itu digunakan dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, apakah kita nanti malah mendapatkan jariah dosa atau seperti itu. Saya jelaskan ke beliau, ke ibunya. Akhirnya beliaunya pun juga menerima. Akan tetapi setelah saya pulang, nah beliau pun juga
sepertinya sampai sekarang itu juga masih berada di Jokam. Satu keluarga tersebut itu sepertinya masih berada di Jokam. Kemudian, poinnya di sini. Kemudian si anaknya itu, beliau itu memiliki anak perawan, japri saya. Maksudnya japri itu bukan ada ketertarikan dengan saya, bukan ya. Nah, beliau itu juga satu muda-mudi dengan saya, dan juga bisa dikatakan akrab karena juga saya itu juga ngajar di sana kan, saya jadi kelompok. Namanya juga seperti saudara kan gitu. Nah, beliau itu ternyata disukai atau suka dengan jamaah Muhammadiyah. Itu si ikhwannya itu si cowok ini adalah orang Muhammadiyah kalau tidak salah. Beliau ceritanya seperti itu. Tanya perkara tentang nikah dengan orang luar itu seperti apa tuh Mas Anton kan gitu. Karena apa? Karena di doktrin yang ada di dalam itu ya nikah dengan orang luar itu sama dengan nikah dengan, mohon maaf ya, hewan. Seperti ya saya tidak bisa menyebutkan ya karena ya mungkin kurang kurang sopan ini kalau saya sampaikan. Intinya nikah dengan orang luar itu nikah dengan orang kafir. Nah, poinnya di situ kan. Dan dia pun juga takut kalau nanti saya nikah dengan orang kafir, nanti saya gimana kan gitu. Dan bahkan sebelumnya itu pun beliau itu atau dianya itu tuh si Akhwat itu pengen mondok. Loh, pengen mondok ke pusat. Jadi saya larang loh. Jangan. Kalau bisa jangan mondok. Kalau bisa jangan mondok. Sampai ya nanti kalau mondok itu di situ itu banyak doktrinnya. Ya, meskipun dia itu masih ngaji di Jogam kayaknya. Tapi saya larang jangan mondok. Nanti ketika Haman mondok, apalagi di pusat, nanti banyak doktrin, jenengan malah semakin balong susu, malah sulit nanti saya nasihatin kan gitu. Saya juga takut kan maksudnya semakin semakin paham Jogem, mereka semakin berat nanti kan gitu. Akhirnya saya suruh untuk kuliah. Alhamdulillahnya tidak jadi mondok dan dia pun lanjut kuliah. Ya, kalau omongan saya masih didengar ya alhamdulillah kan gitu. Beliau sekarang itu semester 4 kalau tidak salah. Nah, kemudian kemarin itu waktu saya itu sering mengisi di masjidnya Muhammadiyah itu ternyata ada satu jamaah Muhammadiyah atau pengurus yang rumahnya dekat dengan beliau dan beliau itu sering ngobrol atau komunikasi dengan si bapak yang masih berada di Jokam ini ternyata bahwa cerita bahwa anaknya itu mau nikah dengan orang Muhammadiyah. Hangatan. Akhirnya si pengurus tersebut itu cerita dengan saya. Singkat cerita, lah pripun Pak? Maksudnya gimana? Saya ngomong ke bapak pengurus ya. Gimana si bapak tersebut? Apakah ada rasa-rasa pengen hijrah dari kelompok tersebut? Ya maksudnya kita ajaklah ke Muhammadiyah gitu kan. Sebenarnya tidak harus ke Muhammadiyah. Cuman ya mungkin ada rasa kemiripan dengan yang ada di Jokam kan. Maksudnya amali-amali ini tuh mirip. Jadi tidak banyak beradaptasinya nanti. Sepertinya ya kita datangin aja Mas Anton kan gitu. Nah, kemudian waktu itu ketika saya itu jadi imam taraweh itu kan saya itu di apa ya agak jauh ya intinya dari rumah saya itu saya diantarkan oleh bapak pengurus tersebut. Saya diantarkan pakai mobil. Nah, pulang dari masjid setelah taraweh itu kita mampir karena beliau itu jualan nasi goreng ya. Nasi goreng dan mie goreng yang seperti itu kita mampir, kita sowanin ke rumah beliau. Saya itu banyak ya, kita kan rombongan itu mungkin 4 atau 5 orang kalau nggak salah ya. Kita mampir, kita beli nasi goreng di situ dan juga ngobrol-ngobrol. Ya kan ya, apa ya, kita terobosi lah istilahnya. Kita terobosi ya, siapa tahu nanti Allah memfutuh atau membuka pikiran dan juga hatinya bisa benar-benar pelong hijrah dari Jokam. Ya karena kayaknya itu beliau itu takut tidak memiliki teman, takut dipersekusi, takut nggak dibolo gitu loh. Jadi itu ya saya juga rasakan atau mungkin teman-teman yang masih bunglon itu pun juga memiliki rasa yang sama bahwa ketika nanti hijrah takut nggak punya saudara, takut nggak punya teman, takut nggak dibolo, ya kan gitu. Atau mungkin takut dipersekusi juga kan gitu. Ya makanya kita itu mendekat bahwa ini loh nanti ketika jenengan hijrah itu kita ini jangan akan menjadi temannya jenengan gitu. Kita itu akan apa ya? Ya bukan seperti Jokam lagi tidak.
Tapi bahwa di luar itu juga hubungan-hubungan seperti yang ada di Jukam itu ada. Bahwa dulur sinorowedi kan ya, istilahnya kan seperti itu. Bahwa saudara jamaah kayak gitu kan gitu. Padahal kalau kita di luar itu ya saudara muslim kita. Saudara muslim itu lebih banyak ya daripada di Jokam itu banyak harusnya. Tapi ya karena rasa takut itu yang mengakibatkan eh, seseorang itu takut untuk benar-benar hijrah dari Jokam. Tapi insya Allah beliau-beliau itu sudah tidak memiliki paham takfiri ya, bahwa di luar jamaah itu kafir itu tidak. Akan tetapi ya masih berada di dalam Jokam tapi tidak begitu aktif ya kan gitu. Kemudian walhasil, walhamdulillah si akhwat tersebut itu akhirnya nikah kemarin itu. Di bulan Ramadan atau Syawal ini kayaknya ya. Awal Syawal ini beliau itu Ramadan atau Syawal ya. Saya juga lupa maksudnya. Akhirnya singkat cerita itu sudah nikah sekarang ini. Nikah dengan orang luar atau nikah dengan orang home dan itu ya saya senang sebenarnya meskipun saya tidak diundang. Meskipun saya tidak diundang ya nggak apa-apa. Mungkin beliau itu nanti takut kalau saya itu benar-benar datang ke rumahnya atau seperti apa, saya juga kurang paham. Tapi ketika saya datang ke rumahnya itu, ya nomor kulo tetap kepaan gitu. Nomor saya itu tetap. Pasti kalau ada apa-apa jenengan WA atau telepon. Si anaknya ini pun juga punya nomor saya. Anaknya jenengan itu juga punya nomor saya. Jadi jika pengen tabayun apapun, jenengan bisa telepon ke saya, insya Allah nanti saya jawab atau saya malah sowan ke rumah jenengan kan kayak gitu. Jadi alhamdulillah lah. Maksudnya kalau beliau-beliau itu sudah tidak takfiri, sudah berani menikahkan anaknya dengan orang luar ini kan suatu suatu prestasi menurut saya ya. Bahwa oh berarti tidak memiliki paham yang belum sumsum bahwa nikah dengan orang luar itu kafir itu tidak. Dan juga si ikhwan ini juga tidak diajak ngaji ke Jokam kok ya. Bahkan kalau bisa itu juga uh, si ikhwan ini mengajak si istrinya ataupun mertuanya itu untuk ngaji keluar. Nah itu kan poinnya nanti apa ya bahasanya targetnya ke depannya itu seperti itu. Bahkan saya pun juga nanti pengen mengajak beliau-beliau itu ngaji keluar. Wah di luar itu juga ada loh pengajian kan gitu. Tapi mungkin uh, itu yang bisa saya ceritakan kepada pemirsa bahwa ternyata usaha kita itu sedikit demi sedikit juga membuahkan hasil kan gitu. Dakwah itu pun berat, apalagi dakwah kepada saudara kita yang berada di Jogja. Akan tetapi jalan dakwah tersebut harus kita ambil. Ada beberapa orang yang harus mengambil jalan dakwah tersebut karena tidak mungkin kita membiarkan saudara-saudara kita yang dulunya kita itu dekat itu masih tetap berada di dalam kesesatan atau di dalam pemahaman-pemahaman yang salah itu kan juga sangat kasihan ya. Jadi kita tetap kewajiban kita itu mengingatkan, menyampaikan, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Dan semoga kita doakan dan kita doakan semoga saudara-saudara yang masih berada di Jogam itu Allah berikan hidayah taufik dan Allah berikan keberanian untuk mengambil keputusan bahwa di Jogam itu salah dan kemudian berani hijrah dan ngaji lagi. Jangan sampai setelah hijrah itu nanti tidak ngaji, itu yang bahaya. Setelah hijrah itu ngaji lagi dengan kajian-kajian yang benar. Jadi mungkin cukup sekian video kali ini yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.